Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan soal PAT, pendidikan agama Islam. Yang pertama itu, apa yang kamu ketahui tentang pembaruan Islam? Coba jelaskan beserta nama tokoh-tokohnya minimal 4 tokoh. Jawabannya yaitu, pembaruan Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaruan Islam disebut tajdid. Secara harfiah, tajdid berarti pembaruan dan pelakunya disebut mujadid. Tokoh-tokoh pembaruan Islam: Jamaluddin al-Afghani di Afghanistan, Muhammad Abduh dan Rashid Ridho di Mesir, Muhammad Iqbal di India dan Pakistan, Syekh Ahmad Shirhidi di India, Syekh Muhammad Abdus Somal di Somalia, Syekh Usman dan Fodio di Nigeria. Yang nomor 2 yaitu, dalam pembaruan Islam dikenal ada 5 faktor yang mendorong munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Sebutkan 5 faktor tersebut. Kelima faktor tersebut adalah: pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; yang kedua, perkembangan masyarakat; yang ketiga, perkembangan politik; yang keempat, perkembangan ekonomi; yang kelima, perkembangan agama dan budaya masyarakat di mana pendidikan tersebut dilaksanakan. Soal yang ketiga, bagaimanakah pemikiran pembaruan Islam yang digagas oleh Jamaluddin al-Afghani? Jelaskan. Pemikiran Jamaluddin al-Afghani setelah pergi ke Mekah untuk kedua kalinya, Jamaluddin mulai mencurahkan perhatian dan pemikirannya pada pembebasan dunia Islam dari penjajahan Barat. Ia sering memikirkan dua masalah yang dianggap sangat vital, yaitu mundurnya umat Islam dan penetrasi Barat ke tubuh umat Islam. Jamaluddin kemudian mengembara dari satu negeri ke negeri lainnya untuk mengingatkan para muslim supaya bangkit dan bersatu melawan imperialisme bangsa-bangsa Barat. Selain itu, Jamaluddin bahkan pergi ke jantung negeri Barat seperti Paris dan Amerika untuk melihat langsung sistem nilai kehidupan mereka. Dari pengembaranya yang luas, wawasannya pun bertambah, sehingga ia bisa menyimpulkan penyakit kronis yang menggerogoti umat Islam, di antaranya absolutisme dan despotisme penguasa muslim, sikap keras kepala, dan keterbelakangan umat Islam dalam sains dan peradaban, menyebarnya pemikiran korup dan merusak cara berpikir seperti tahayul, bid'ah, dan khurafat, kolonialisme, dan imperialisme Barat. Soal yang keempat adalah, dalam kehidupan manusia, baik dalam beragama atau bersosial, dikenal dengan istilah toleransi. Coba jelaskan yang kalian pahami, serta sebutkan 4 contoh sikap toleransi dalam kehidupan baik di lingkungan sekolah, keluarga, agama, atau masyarakat. Toleransi adalah sikap saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksakan kehendakan, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Contoh sikap toleransi: 1. Selalu mendengarkan dan menjalankan nasihat yang diberikan orang tua. 2. Menjaga ketenangan di waktu tidur, baik malam hari atau di siang hari. Yang ketiga, bermain dengan semua teman walau berbeda keyakinan atau suku. Yang keempat, mengikuti kegiatan gotong royong yang sudah disepakati bersama. Yang kelima, saling menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. Soal nomor 5. Pada hakikatnya, manusia diberikan kebebasan untuk memilih agama atau keyakinan manapun karena agama adalah hak asasi manusia. Namun di ayat lain disebutkan bahwa itu
bahwa kita disuruh berdakwah bahwa Tuhan itu satu. Jelaskan maksud dan sikap kita jika melihat dari sistem dakwah seperti kasus di atas. Makna dari pengertian di atas adalah bahwa dakwah itu hanya menyebutkan satu Tuhan, yaitu Allah SWT. Tiada Tuhan selain Allah. Sikap kita melihat sistem dakwah di atas adalah belajar memahami suatu permasalahan dalam isi dakwah, belajar menyaring suatu isi dakwah yang baik atau tidaknya. Jadi sikap kita harus menyaring isi dakwah dan memahami isinya yang disampaikan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.